politik praktis. Temanya lalu tulis itu politik praktis. Nggak ada cerita itu. Nah, Jadi itu tidak ada dibilang politik praktis. Bukan, silakan aja orang bilang politik praktis, silakan. Tapi bagi tentara, itu adalah menyatakan lampu merah bahwa negeri ini sedang tidak baik-baik saja. Sehingga dia bilang tentara sudah harus maju. Masih bagus dia bilang tentara harus ambil alih. Kan celaka. Ya ini harus dimaknai seperti itu, bukan dimaknai oh tentara mau masuk berpolitik. Ngapain berpolitik? Nggak ada manfaat. Apa bukti bahwa negara ini sedang tidak baik-baik saja? Saya 30 tahun di intelijen. Intelijen bilang menghancurkan negeri ini, hancurkan dari sistem hukumnya. Salah satu sistem hukum yang ada kita punya itu apa? Polisi. Memangnya polisi lagi baik-baik sekarang? Siapa yang bilang polisi baik-baik sekarang? Mulai dari kasus Sambo, kasus Minahasa, ini belum selesai, kasus Bodong belum selesai, muncul yang kemarin. Itu kalau dilihat dari ilmu gunung es, itu hanya sepertiga di permukaan, 2/3 pasti nggak benarnya. Inilah yang saya bilang, tidak baik-baik saja negeri ini. Sudah seperti itu, apa yang dilakukan DPR? Orang yang merancang bunuh orang dengan dirancang lalu berbohong. Polisi tembak polisi di rumah polisi yang masih CCTV. Tapi apa yang di DPR? Dipuja-puji. Bukan dikoreksi, bukan dimarahi kenapa kamu, malah dipuja-puji. Ini apakah sedang baik-baik negeri ini? Kalau penegakan hukum sudah tidak benar, itu baru polisi. Kita lihat hakim. 9 hakim, coba apa yang kemarin? Sistem hukum kita sudah hancur. Ketika hukum sudah hancur, tidak ada lagi kepercayaan rakyat terhadap hukum. Apa yang akan terjadi? Hukum rimba. Kalau hukum rimba siapa yang di depan? TNI pasti itu akan mengendalikan negeri ini kalau hukum rimba ini terlaksana. Ini, mari kita lihat di Papua. Berapa TNI mati di Papua karena linglung? Kenapa linglung? Dia berada di sana, tapi dia masih mikir undang-undangnya. Aduh, undang-undang bilang kita harus tunduk turun berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Orang yang harus mengambil keputusan tidak mengambil keputusan sampai hari ini. Katanya di sana KKB. Apa KKB? Kelompok kriminal bersenjata. Kriminal kok tiap hari bisa bunuh TNI? Apa kriminal? Nah, dia bilang kami ini Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Itu sudah pengakuan lah kalau sudah Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Maka mereka itu sudah masuk pemberontak. Kalau pemberontak, maka satu-satunya jalan itu adalah operasi militer. Operasi militer harus dibawa perintah oleh DPR dan Menko Polhukam. Sampai detik ini tidak ada perintah itu. Tapi tentara disuruh ke sana. Dia disuruh apa? Bunuh diri. Suruh membantu polisi. Membantu polisi untuk menegakkan hukum. Tentara memang didesain untuk penegakan hukum. Tentara didesain itu untuk operasi militer, bukan untuk penegakan hukum. Inilah yang saya bilang, negeri kita sekarang tidak baik-baik saja. Orang yang harus mengambil keputusan tidak tahu bahwa dia harus ambil keputusan. Tentara ditaruh di sana. Sudah ditaruh di sana, ya coba. Baru tulisan saja sudah rame. Apalagi nanti dia bertindak. Ayo. Ini yang bicara juga enggak pakai pikiran itu, coba. Coba dia suruh taruh di Papua sana. Jadi apa yang ditulisan oleh Pangdam, saya dukung 1000%. Karena memang negeri kita saat ini sedang tidak baik-baik saja. Itu saja. Iya. Luar biasa ini ya penjelasan Pak Sulaiman ya. Jadi jiwa kesatria seorang tentara ini ternyata masih muncul ya. Makanya aku pakai merah malam ini, memperlihatkan kita siap bertempur untuk menegakkan kedaulatan, menjaga keutuhan wilayah, melindungi segenap bangsa. Ini para politikus hanya bikin aturan, tapi dia sendiri lupa aturan yang dia buat. Malah dia korbankan TNI di lapangan. Coba. Betul. Ayo.
Lalu kita suruh tunduk kepada aturan yang dia buat, yang dia sendiri sudah tidak tahu, kita suruh tunduk. Ini apa nggak begini? Ayo. Hanya tulisan itu aja kok dipermasalahkan. Nah, itu. Tapi perintah dia yang tidak turun sampai hari ini mengakibatkan TNI linglung di Papua. Untuk apa? Menjaga keutuhan wilayah. Terus mau diapain? Kita bicara KKB, kita berbicara kelompok kriminal. Kalau kelompok kriminal apa ujungnya? Penegakan hukum. Apakah penegakan hukum kita sekarang sedang baik-baik? Tidak. Siapa bilang sedang baik-baik? Sistem hukum kita udah hancur sekarang. Tapi kita masih bilang, oh bagus, kembalikan ke hukum. Ini apa ini kayak begini nih? Ayo, coba kamu ini yang masih muda-muda itu. Mari kita lihat coba. Betul. Apa yang saya sampaikan ini mimpi kah? Apakah tidak punya fakta? 30 tahun saya di intelijen. Ya. Itu fakta di lapangan. Itu Pangdam. Itu punya anak buah itu di lapangan yang tiap hari ada bersama-sama rakyat. Para politikus itu, para yang tadi yang bikin tulisan itu apa sama tiap hari dengan rakyat? Ayo. Betul. Insya Allah. Nah, ini luar biasa. Yang pastinya Pak Sulaiman pakai baju merah ini bukan berarti petugas partai gitu Pak ya. Oh bukan, saya sekarang siap perang untuk membela Pangdam itu tadi. Iya Pak, luar biasa ini. Itu. Betul Karena Pak. yang terjadi sekarang itu. Saya lihat kenapa ini Pangdam kok dianggap melanggar ini. Ya silakan mau langgar undang-undang itu kita bikin sendiri. Jangankan Pangdam, yang buat aja nggak tahu kok. Apalagi kita suruh. Jadi saya membela si Pangdam itu. Sudah benar itu, tidak ada salahnya. Iya. Nah, itu. Oke. Ya, kalau Pak. ada yang nyalakan, ayo berhadapan dengan saya. Kita diskusi undang di sini. Iya, diskusi ya, luar biasa ini. Iya, jadi saya bisa menggarisbawahi tadi penjelasan dari Pak Sulaiman. Ini semakin jelas ya bagi kita rakyat bahwa memang yang kalau dulu sempat ya berpolitik praktis itu kan mendukung partai tertentu ya. Artinya kalau sekarang kan betul. tidak berpolitik itu bukan berarti diam terhadap kondisi negeri ini kan gitu ya. Jadi tidak berpolitik itu bukan berarti tidur. Nah, itu Pak. Siapa bilang politik itu tidur? Tapi kita tetap melihat, mengawasi apakah masyarakat ini berpolitik dengan baik. Betul. Karena kita tetap harus menjaga kedaulatan, harus tetap ada. Keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa ini harus kita jaga. Itu tugas pokok kita. Nah, oke Pak. Luar biasa ini. Jadi kalau berbicara, seorang Pangdam bicara itu sudah pasti ada empiriknya. Dan mari kita lihat bersama. Apakah sistem hukum kita sudah benar sekarang? Coba aja, siapa bilang benar? Ya, betul, Pak. Nih, ayo. Fakta sudah menunjukkan seperti itu. Fakta, dikala sistem hukum tidak benar, di saat itulah masyarakat tidak akan percaya hukum. Maka yang terjadi apa? Hukum rimba. Kalau hukum rimba hanya satu-satunya alat, hanya tentara. Jangan lupa. Iya, betul. Itu. Makanya slogannya TNI dan TNI bersama rakyat, TNI kuatkan begitu Pak ya. Kenapa tadi? Melindungi segenap bangsa. Itu salah satu tugas TNI. Kalau sudah hukum rimba, maka gigit-gigitan antara rakyat itu. Kenapa? Karena sistem hukum sudah hancur. Kalau tidak ada kepercayaan kepada sistem hukum hancur. TNI harus turun untuk melindungi segenap bangsa. Itu. Jadi kalau orang melarang TNI untuk turun atau apalagi hanya nulis itu, dia termasuk salah satu yang akan menghancurkan bangsa ini. Itu. Ayo. Iya. Baik, Pak. Itu poin pentingnya. Nah, ini Pak, tadi Pak Sulaiman juga sempat menyinggung kaitan dengan KKP di Papua. Nah, publik juga menyaksikan kalau konflik di Papua itu juga berkelanjutan terus-menerus ya. Seolah-olah ketika bertindak nanti khawatir dituduh HAM, kan begitu ya, melanggar HAM. Sisi lain, Papua Merdeka juga meminta dukungan dari internasional ya, baik itu di Eropa maupun di Australia. Nah, Pak Sulaiman Bepunto mengamati kondisi di Papua sebenarnya ini apa problem utamanya gitu Pak? Problem utamanya? Iya Pak. Ini problem yang mana ini? Problem kenapa mereka ribut atau problem yang... itu Pak. Ya, kenapa kalau itu tanyalah pada rumput yang bergoyang. Kalau saya hanya lihat satu aja.
Salah siapa? Kita tanya. Saya hanya melihat undang-undang otonomi khusus.